Salam profit, selamat datang di channel YouTube Sadar Saham, channel yang membahas tentang investasi saham, analisa saham, dan keuangan. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas potensi gain atau keuntungan 100% atau sering disebut satu bagger dari PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk yang berkode saham Tugu dengan memakai indikator valuasi ala Lok Keng Hong. Dilihat dari PBV dan PER-nya, juga kinerjanya dalam 5 tahun terakhir, baik itu pertumbuhan pendapatan maupun labanya, total asetnya, begitu juga prospek bisnisnya ke depan. Dilihat dari data Stockbit, saat ini Tugu berada di harga 970, turun minus 19,17% dalam 1 tahun terakhir, dari harga 1.200 pada tanggal 27 Maret tahun 2024 ke harga 970 di tanggal 27 Maret tahun 2025. Dan jika dilihat dari harga tertingginya di harga 1.285 pada tanggal 23 September tahun 2024, Tugu sudah mengalami penurunan sebesar minus 24,5%. Sekarang, kita beralih ke laporan laba rugi Tugu dalam 5 tahun terakhir, dari tahun 2020 sampai tahun 2024, masih dari data Stockbit. Bisa kita lihat dengan sekilas, untuk pendapatan dan laba bersih Tugu, terus bertumbuh setiap tahunnya. Untuk pendapatan Tugu yang ditandai dengan diagram berwarna ungu, mengalami kenaikan sebesar 56% dari 2,5 triliun rupiah di tahun 2020 menjadi 3,9 triliun rupiah di tahun 2024. Kenaikan 56% dalam 5 tahun ini juga berarti tingkat pertumbuhan tahunan atau CAGR-nya adalah sekitar 9,3% per tahun. Dan untuk laba bersih Tugu yang ditandai dengan diagram berwarna biru muda, laba bersih Tugu mengalami kenaikan sebesar 164% dalam 5 tahun terakhir, dari 265,1 miliar rupiah di tahun 2020 menjadi 700 miliar rupiah di tahun 2024. Kenaikan laba bersih Tugu 165% ini dalam 5 tahun terakhir, ini juga berarti laba bersih Tugu di tahun 2024 naik 2,65 kali dari laba bersih Tugu tahun 2020, atau sama juga dengan rata-rata pertumbuhan tahunannya sekitar 21,1% per tahun. Untuk catatan tambahan, laba bersih Tugu tahun 2024 jika dihitung telah mengalami penurunan sebesar 46% dengan laba bersihnya di tahun 2023. Dari 1,3 triliun rupiah di tahun 2023 menjadi 700 miliar rupiah di tahun 2024. Apa penyebabnya? Dilansir dari data finansial.business.com, penurunan laba bersih PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk, Tugu, dari tahun 2023 ke tahun 2024, terutama disebabkan oleh tidak adanya pendapatan sekali waktu, one-off, yang signifikan seperti yang terjadi pada tahun 2023. Pada tahun tersebut, Tugu memperoleh pendapatan sebesar 1 triliun rupiah dari kemenangan gugatan hukum terhadap Citibank Hong Kong yang secara substansial meningkatkan laba bersih perusahaan. Kemudian, untuk total aset Tugu saat ini, dilihat dari laporan keuangan tahun 2024, mengalami kenaikan hampir 5% dari 25,137 triliun rupiah di tahun 2023 ke 26,350 triliun rupiah di tahun 2024. Dilansir dari berbagai sumber, kenaikan aset Tugu dari tahun 2023 ke tahun 2024 disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu yang pertama, pertumbuhan premi bruto. Tugu Insurance mencatat peningkatan premi bruto sebesar 39% secara tahunan
year on year pada semester 1 tahun 2024 mencapai 5,2 triliun rupiah. Kenaikan ini terutama didorong oleh segmen asuransi kebakaran yang tumbuh 61,2% secara year on year, asuransi rangka kapal naik 13,7% secara year on year, dan asuransi onshore meningkat 66,8% secara year on year. Ini dilansir dari kontan.co.id. Kedua, peningkatan pendapatan investasi. Pendapatan investasi perusahaan tumbuh 18,2% secara year on year menjadi 250 miliar rupiah pada Juni tahun 2024. Hal ini menunjukkan strategi investasi yang efektif dalam mengelola portofolio aset. Ini juga dilansir dari kontan.co.id. Ketiga, kontribusi anak usaha. Anak perusahaan Tugu Insurance seperti PT Pratama Mitra Sejati (PMS) yang bergerak di bidang penyewaan kendaraan memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan konsolidasi. Bisnis rental kendaraan menunjukkan prospek positif seiring tren perusahaan yang beralih dari pembelian mobil dinas ke sistem sewa untuk efisiensi biaya. Ini dilansir dari media asuransi news. Keempat, efisiensi operasional. Meskipun terjadi peningkatan pendapatan, total beban operasional hanya naik moderat. Pada Mei tahun 2024, total beban operasional Tugu Insurance non-konsolidasi naik 7% secara year on year menjadi 189 miliar rupiah dibandingkan 176 miliar rupiah pada periode yang sama tahun sebelumnya. Ini dilansir dari Tugu Insurance. Dan yang terakhir, yang kelima, kinerja underwriting yang solid. Pendapatan underwriting meningkat 13,8% secara year on year menjadi 2,97 triliun rupiah pada tahun 2024, mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengelola risiko dan menetapkan premi yang kompetitif. Ini juga dilansir dari media asuransi news. Lalu, untuk dividen Tugu, dilihat dari data investing.com, Tugu sangat rutin sekali membagikan dividennya dalam 6 tahun terakhir, dari tahun 2019 sampai tahun 2024. Di mana dari data, bisa kita lihat Tugu hanya sekali membagikan dividennya dalam 1 tahun kalender, terkecuali di tahun 2023, Tugu 2 kali membagikan dividennya, yaitu di bulan Mei dan di bulan Desember di tahun 2023. Sedangkan untuk dividen payout ratio Tugu dalam 12 bulan terakhir adalah sebesar 62,53% dengan dividen yang dibayarkan sebesar Rp123,2563 per lembar saham dengan mencapai persentase dividen yield sebesar 12,71% bila dibandingkan dengan harga saham Tugu saat ini di harga 970. Dengan melihat analisa singkat Tugu untuk kinerjanya dalam 5 tahun terakhir, bagaimanakah prospek saham Tugu di tahun 2025? Dilansir dari berbagai sumber, dilansir dari Antara News dan website IDX Channels, analis dari Philips Sekuritas Edo Ardiansyah memberikan rekomendasi beli untuk saham Tugu dengan target harga Rp1.950 per saham, yang mencerminkan potensi kenaikan sebesar 90,24% dari harga penutupan akhir tahun 2024. Edo memproyeksikan pendapatan underwriting serta laba bersih Tugu dapat tumbuh 2 digit, setidaknya 10% pada tahun 2025. Kemudian, dilansir dari Antara News, Tugu diperkirakan mampu mempertahankan rasio klaim loss ratio di bawah 60%, mencerminkan strategi underwriting yang hati-hati dan efisiensi operasional. Dari sisi dividen, Tugu diharapkan dapat mempertahankan komitmennya dengan membayarkan sekitar 40% dari laba bersih sebagai dividen yang berpotensi memberikan imbal hasil sekitar 8% pada tahun 2025. Dan dilansir dari Infobank News, kinerja keuangan Tugu yang kuat
juga tercermin dari laba bersih yang melonjak lebih dari 4 kali lipat pada Januari tahun 2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, didukung oleh peningkatan pendapatan premi dan hasil underwriting. Selain itu, Tugu berhasil mempertahankan peringkat kredit internasional Amin dari AM Best selama 9 tahun berturut-turut hingga awal tahun 2025, menunjukkan stabilitas dan kepercayaan terhadap perusahaan. Untuk perhitungan harga wajar saham Tugu, di sini sadar saham akan menggunakan dua metode perhitungan sederhana ala Lo Keng Hong, yaitu menggunakan indikator nilai wajar buku perusahaannya yang Price Book Value atau PBV-nya sebesar 1 dan menggunakan indikator Price Earning Ratio atau PER wajar perusahaan yang sebesar 10 kali. Untuk harga wajar Tugu yang pertama, kita akan mengalihkan Price Earning Ratio PER wajar perusahaan ala Lo Keng Hong yang sebesar 10 kali dengan IPS Earning per share Tugu di tahun 2024 yang sebesar 197,11 dan memperoleh harga wajar 1.971. Harga ini sudah saya bulatkan. Dan untuk harga wajar yang kedua, kita akan mengalihkan Price Book Value wajar perusahaan ala Lo Keng Hong yang sebesar PBV1 dengan BVPS Book Value per share Tugu yang sebesar 2.748,21 dan memperoleh harga wajar 2.748. Harga ini juga sudah saya bulatkan. Dari perhitungan kedua harga wajar di atas, maka diperoleh harga wajar Tugu ala Lo Keng Hong berada di rentang harga 1.971 sampai 2.748. Dan dengan harga Tugu pada saat video ini dibuat di harga 970, maka persentase keuntungan yang bisa diperoleh dari harga wajar terendahnya saja di harga 1.971 sudah bisa mencapai 103%. Dengan cara perhitungan, 1.971 dibagi 970, kemudian hasilnya dikurang 1, memperoleh hasil 1,03. Kemudian 1,03 dikalikan 100% dan memperoleh hasil 103%. Ini sudah mencapai keuntungan di atas 1 bagger. Belum lagi ditambah dividennya yang diberikan dalam 1 tahun bisa mencapai di atas 8-10%. Maka total potensi gain yang bisa diperoleh bisa mencapai di atas 110%. Itu hanya dihitung dari harga wajar terendahnya saja di harga 1.971. Belum kita hitung dari harga wajar tertingginya di harga 2.748. Demikian untuk pembahasan emiten kali ini. Semoga apa yang kami berikan bisa memberikan tambahan informasi untuk para sahabat investor. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen jika merasa video ini bermanfaat.